Garasi Wanita kali ini spesial banget nih Sob. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng salah satu wanita yang paling berpengaruh di Astra. Penasaran gak sih siapa sosoknya? Yuk ikutin terus. Halo Sobat Seva, balik lagi di Garasi Wanita. Kali ini gue ada di depan rumahnya Bu Rina Apriana selaku CEO Astra Pay. Nah, pada penasaran gak sih nih? Ada mobil apa aja di dalam garasinya Bu Rina dan juga keseharian Bu Rina dengan mobil kesayangannya dia. Kita coba masuk yuk. Halo Sobat Seva, kali ini aku udah bareng sama Bu Rina Apriana selaku CEO Astra Pay. Nah, boleh dikasih tahu nggak nih Bu, kesibukannya lagi ada apa aja sih belakangan ini? Oke, mungkin hai dulu ya, iya, Sobat Seva ya nyebutnya ya. Hai Sobat Seva. Ya, Hani, sekarang lagi apa? Gitu ya, sekarang ya lagi, ini udah bulan Juni ya. Udah setengah tahun nih, 2024. Nggak kerasa ya Bu? Nggak kerasa, ini lagi ngebut nih, ngejar Lagi target ngebut. gitu kira-kira. Oke, I see. Berarti lagi sibuk-sibuknya nih ya Bu Rina ya. Berarti mobilitas Bu Rina juga lagi tinggi-tingginya nih ya? Ya, bisa dibilang gitu lah. Oke, ini aku izin juga ini ya bareng-bareng sama Sobat Seva gerebek garasinya Bu Rina. Garasi, aduh digerebek nih. Digerebek nih garasinya nih. Di belakang kita mungkin udah ada ngintip-ngintip sedikit, ada dua mobil hitam dan putih. Yin and yang ya, Yin and yang bener banget. Yin dan yang banget nih, serupa tapi tak sama. Di belakang kita tuh ada dua mobilnya Bu Rina. Ya. Boleh dikasih tahu nggak nih Bu, ini mobilnya Bu Rina yang mana nih Yang kira-kira? mana ya? Kamu tebak dong. Aku tebak ya? Tebak dong. Secara Kalau aku kayaknya putih-putih yang imut lucu, yang lucu. sebelah kiri nih kayaknya nih. sebelah kiri ya? Iya. Dan satu ini ya? Satu lagi tonsel senada yang dengan senada. sepatunya. Kamu bener Betul. banget deh. Kamu bisa nebak. Yang putih saya ya yang Bu ya putih, berarti? kebetulan. Oke, yang hitam dipakai Yang suami saya. sama suami. Oke, tapi ini mirip-mirip, mungkin kembaran kali ya Bu ya? Mas Budi? Kembaran, biar nggak iri-irian. Biar nggak Gitu iri-irian, ya. jadi sama gitu Sobat Seva. Nah, boleh tahu nggak sih Bu, kenapa mobil Bu Rina yang ini BMW 320 ya Bu ya? 20. 320 yang warna putih, ini bisa jadi kesayangan Bu Rina. Ya, sebetulnya yang pertama ini ya. Saya lihat ini simple ya. Jadi kalau cantik pasti cantik ya. Bisa dilihat putih Cantik gitu kan, banget. bersih gitu. Terus ya buat saya nih ini enak banget dipakai karena waktu mau masuk keluar itu juga gampang. Gitu biasanya kalau kita pakai rok cewek-cewek kan biasa kan, cewek-cewek pakai rok gitu mau naik itu enak banget gitu. Nggak perlu angkat Nggak terlalu perlu angkat-angkat tinggi ya terlalu Bu. tinggi gitu, dan Bener. di dalamnya juga nyaman gitu ya. Dan satu lagi sih kalau kenapa ini jadi kesayangan saya adalah karena dia compact ya. Jadi kalau kita kan Jakarta tahu sendiri ya, kalau kita cari jalannya kecil dan sebagainya, dia cukup lincah sih menurut saya ya. Gitu. Jadi cukup compact lah untuk saya pakai sehari-hari gitu kira-kira kan. Oke, berarti sebelumnya Bu Rina pernah punya mobil yang besar juga Besar, gitu ya? pernah. Jadi saya pernah pakai mobil yang besar gitu ya. Memang enak ya, luas gitu, bisa bawa barang cukup banyak gitu ya. Tapi ya itu tadi buat saya yang mungkin sering pakai heels gitu dan sebagainya, mobilisasi saya masuk ke mobil itu mungkin agak terganggu gitu. Dan kalau cari jalan juga mungkin agak lebih sulit. Makanya saya saya ya udah deh belakangan berapa tahun ini saya cari yang lebih compact lah gitu kira-kira. Oke, berarti ini udah lama ya? Udah lumayan beberapa tahun. Belinya udah beberapa tahun yang lalu. Nah, jadi emang beda-beda ya Sobat Seva ya. Kalau misalnya kita beli mobil, banyak konsiderasi yang perlu dipikirin. Mungkin salah satunya untuk Bu Rina tuh kenyamanan ya. Kenyamanan juga gitu. Jadi lebih gampang, kesimpelan gitu, ringkas gitu kan. Kita nggak suka yang ribet-ribet ya Bu ya. Oke, nah biasanya Bu Rina kalau misalnya sehari-hari mobil ini dipakai weekend dan weekdays juga atau kayak gimana? Betul. Jadi kalau sehari-hari ya pasti pakai ini ya, karena saya juga jarang ganti-ganti karena ya nanti mungkin bisa dilihat ya barangnya cukup banyak gitu. Daripada kita pindah-pindah, jadi saya pakai yang ini. Kalau Sabtu Minggu ya mungkin kita ganti-ganti juga gitu. Oke, berarti emang cukup intens ya pakainya ya buat mobilitas ya. Biasanya Bu Rina ngapain sih kalau di dalam? Kalau di dalam ya, nah ini ya Sobat Seva ya. Sejak pandemi kan kita terbiasa meeting online gitu ya. Nah itu ternyata kebawa nih. Ya walaupun kita sudah WFO gitu ya, tapi meetingnya tetap online. Jadi kalau sekarang nih salah satu yang menjadi andalan saya kalau di mobil itu meeting. Jadi menghabiskan waktunya bermacet-macet Jadi untuk kan meeting. kalau kan sekarang kan ya sejak ini kan sudah mulai macet lagi. Jadi
kalau macet itu saya ya isi dengan meeting jadi nggak berasa. Itu yang paling utama gitu kalau di dalam mobil. Gitu. Nyaman juga ya, berarti emang juga, kabinnya gitu. Juga kedap suara, jadi nggak perlu khawatir gitu. Kalau misalnya ada suara-suara dari luar betul, gitu ya. Betul, jadi bisa efektif juga waktunya gitu kan. Jadi kalau pun macet ya sudah macet kita meeting gitu. Tapi tentunya meeting Bu Rina pakai driver ya, Sobat Seva ya, jangan meeting sambil nyetir. Waduh susah nih. Cewek-cewek gitu loh, bisa ya. Multitasking banget cewek-cewek nyetir sambil ini. Bener, tapi tidak disarankan ya Sobat Seva. Disarankan. Misalnya ngelihat HP, ngelihat depan, waduh grafiknya nggak kelihatan atau jalanannya nggak kelihatan nih gitu. Oke, wah berarti ini cukup banyak nih ya jam-jam waktu-waktu yang Bu Rina habiskan gitu. Di mobil gitu, karena mungkin mobilitasnya meeting di luar ada juga, terus ke kantor, terus juga ke tempat yang lain, bener. Oke, barang-barangnya juga banyak banget nih berarti. Lumayan, karena kan saya pakai berarti kan Senin sampai Jumat kan. Nah paling nanti Sabtu Minggu itu baru dibersihin gitu, dikeluarin gitu. Tapi kalau hari kerja biasanya ya barangnya saya stay di situ gitu, biar mudah aja, gampang gitu ngambil-ngambilnya, benar. Oke. Nah, aku juga penasaran nih Bu, kira-kira Bu Rina pas awal memilih mobil ini, apa sih Bu konsiderasinya? Konsiderasinya yang pertama ya, harus brand Astra. Ya mungkin itu klise tapi itu benar loh. Menurut saya brand Astra juga cukup banyak ya, dan cukup lengkap juga gitu, itu yang pertama. Yang kedua tadi saya milih mobil yang kecil karena saya pengen yang compact gitu ya, tadi manuver di jalan dan sebagainya tuh kalau jalannya sempit dan sebagainya tidak jadi problem gitu ya. Nah yang berikutnya adalah itu tadi yang karena ya mungkin ada pengaruh saya cewek juga ya gitu. Jadi saya mau yang masuk keluarnya itu juga seamless. Waduh, karena saya digital company jadi maunya seamless gitu. Mobil juga maunya seamless gitu. Jadi seamless, jadi tidak terlalu besar, tinggi sehingga saya mudah keluar masuk gitu. Secara capacity juga ya mungkin kalau zaman sekarang kan keluarga juga keluarga kecil gitu ya. Jadi saya rasanya cukup dengan mobil yang compact seperti ini. Gitu, Hani, kira-kira pertimbangan. Luar biasa. Ini udah dipersonalisasi juga ya. Dipersonalisasi. Ya. Nah, aku pengen kilas balik sedikit nih Bu. Aku penasaran sih. Karena kan Bu Rina ini salah satu sosok wanita yang berpengaruh nih Sobat Seva di Astra. Sebagai mudah-mudahan berpengaruh baik gitu ya. Amin, amin. Aku juga ngefans sih sebenarnya nih sama Bu Rina. Thank you. Pengen tahu perjalanan karir Bu Rina tuh seperti apa sih? Ya. Sampai ke titik saat ini. Kalau ngomong perjalanan karir ya cukup panjang ya. Jadi saya mulai karir saya di Astra International di corporate. Jadi kalau teman-teman ini cukup menarik ya menurut saya, teman-teman perlu tahu bahwa saya memulai karir saya dari sebagai orang HR. HRD, Human Capital. Oke. Unik nih Sobat Seva. Jadi Human Capital di Astra International, di corporate. Nah setelah itu berapa tahun kemudian saya punya kesempatan untuk mulai merambah ke jalur karir bisnis gitu ya, ke business development di anak perusahaan, sampai sekarang saya di Astra Pay, kira-kira begitu. Cukup panjang, tapi buat saya ini juga bisa jadi insight buat Sobat Seva ya, bahwa jalur karir kita itu bisa jadi sometimes juga kita nggak bisa, kita orang HRD nggak bisa ke bisnis, nggak juga. Benar. Gitu. Jadi bisa kemana aja asal kita ada kemauan dan kita belajar terus, kira-kira begitu. Benar. Karena kesempatannya ada dan asal kita mau belajar pasti bisa. Wah, menarik banget sih Bu Rina. Ini aku juga jadi terinspirasi nih ya sama kisah Bu Rina dan karir perjalanannya itu kayak gitu ya. Kalau tadi dengerin perjalanan karirnya Bu Rina dari Astra International, pelatnya juga AI. Iya. Pelatnya Bu Rina juga AI gitu. Oke, Sobat Seva, cukup panjang juga nih ya perjalanan karir Bu Rina nih di Astra. Nah, kalau misalnya untuk di Astra P sendiri, Bu Rina udah berapa tahun nih Bu? Di Astra P saya pas per April kemarin itu 1 tahun. 1 tahun. Betul sekali. Di Astra P. Oke, berarti kurang lebih mirip-mirip sama kayak aku di Seva. Oh iya, kita banyak miripnya ya. Kita banyak mirip-miripnya nih. Nah, buat Sobat Seva yang belum tahu juga, Seva dan Astra P itu sebenarnya saudaraan nih. Kita ada di satu naungan Astra Group gitu. Nah, jadi kalau misalnya Sobat Seva mau beli mobil di Seva, itu cashback-nya sebenarnya dapat dari Astra Pay gitu. Jadi kalau misalnya Sobat Seva pengen cari-cari mobil nih, bisa langsung aja ke seva.id, kita lihat-lihat mobilnya. Terus kalau misalnya mau kepoin promonya, ada di promo page kita, di mana kalau misalnya Sobat Seva klik gitu ya, Sobat Seva bisa lihat promo-promo apa aja yang ada di situ. Salah satunya kita tuh ada promo cashback, dan cashbacknya itu akan masuk ke Astra Pay gitu. Jadi kita bersinergi nih Sobat Seva di sini. Ya betul sekali ya Hani ya. Jadi kita Astra Pay dan Seva ada di naungan Astra Financial ya tepatnya gitu ya. Jadi yang melayani semua kebutuhan finansial teman-teman. Nah banyak sekali program kolaborasi
yang sudah kita lakukan di Astra Pay dengan semua Astra Finansial, salah satunya adalah dengan Seva, gitu ya. Nah, kalau teman-teman sekalian informasi juga, Astra Pay ini menjadi solusi digital payment untuk seluruh perusahaan di bawah Astra Group, terutama di Astra Finansial. Contohnya, kalau dengan Seva, kalau teman-teman tadi beli mobil ya akan dapat promo cashback. Cashbacknya itu adalah melalui Astra Pay gitu. Nah, Astra Pay sendiri bisa dipakai di mana aja. Jangan khawatir kalau dapat cashback dari Seva melalui Astra Pay, saldonya Astra Pay bisa dipakai dimanapun gitu ya. Misalnya, bisa kris di mana aja. Ada sekitar 30 juta kris di seluruh Indonesia. Yang pertama, yang kedua, di dalam aplikasi Astra Pay sendiri juga ada banyak sekali dealer-dealer PPOB. Jadi bisa beli pulsa, bisa beli listrik, kemudian juga untuk gamers nih, gitu ya, untuk para gamers bisa beli juga token games di sana, gitu ya. Kemudian banyak lagi hal-hal yang bisa dilakukan dengan Astra Pay. Jadi jangan khawatir kalau dapat cashback dari Seva melalui Astra Pay, cepet-cepet aja diutilisasi gitu ya, sehingga nanti bisa di top up lagi gitu. Top up lagi akan dapat Astra Point. Nah, Astra Point-nya nanti juga bisa digunakan sebagai diskon atau sebagai potongan untuk transaksi lagi. Gitu kira-kira teman-teman. Juga mungkin dari Bu Rina, aku biasanya pakai buat MRT, Bu. Oh ya, betul sekali teman-teman. Salah satu uniknya Astra Pay ya dibanding yang lain adalah untuk transportasi kita bisa pakai Astra Pay. MRT, Transjakarta. Kalau teman-teman ada di Semarang bisa pakai Trans Semarang. Yang di Jawa Timur juga ada, di Batam ada. Jadi Astra Pay ini memang banyak sekali utilisasi use case-nya untuk bisa digunakan. Emang buat sehari-hari banget. Buat sehari-hari banget gitu. Dimulai dari pulsa gitu ya, MRT, PLN, MRT, macam-macam lah pokoknya gitu. Sampai memang game. Digital payment-nya digital solution ya. Banget buat teman-teman luar biasa semua, nih ya. Sobat Seva. Boleh ya dikepo-kepoin ya Astra Pay ya. Terutama untuk Sobat Seva yang sering naik MRT gitu, mungkin untuk introduction-nya kan? Banyak cashback-nya Sobat Seva. Jadi kalau misalnya beli MRT 13.000 itu pasti masuk cashback lagi. Oke, Sobat Seva, ini tadi Bu Rina udah sempat menceritakan gitu ya, skill sedikit perjalanan karir gimana, kesehariannya setiap hari Bu Rina gimana, terus juga tentang mobil kesayangannya gimana. Kita pengen lihat juga nih barang-barangnya ada apa aja sih Bu di dalam. Ini sidaknya all out ya. Sidaknya all out. Jadi pengen lihat juga di dalam tuh barang-barangnya Bu Rina tuh sama nggak sih kayak aku, ada baju-baju bertebaran gitu. Kita lihat tadi ya. Kita lihat ya. Oke, kita cek ya Sobat Seva. Let's go. Oke, Sobat Seva, ini kita udah ada di dalam mobilnya Bu Rina. Nyaman banget sih, jujur. Pantesan Bu Rina bisa meeting nih ya, nggak kerasa macetnya. Kerasa. Boleh dikasih tahu nggak nih Bu, ada barang-barang apa aja sih di sini? Mulai ya barang-barangnya ya. Boleh, kita jangan kaget nih. Ya. Satu persatu dulu ya. Yang dari yang kelihatan banget nih. Dari yang kelihatan banget ya pertama. Sepatu ya Bu Rina ini ada beragam warna, dan beragam model ya. Ya kan tadi saya ceritakan, ini saya di mobil ini kan saya pakai terus setiap hari gitu, dan biasa kan kita kalau cewek-cewek kan, bajunya apa, sepatunya apa, bener gitu ya. Jadi memang saya butuh sepatu ini untuk menyesuaikan gitu. Biasanya kalau hari kerja ada di sini, nanti Sabtu Minggu baru dibersihin gitu, dikeluarin, dibersihin, mungkin diganti gitu. Jangan kaget ya Hani ya. Ini aja ada 5 sama saya yang saya pakai. Biasanya ada 1 lagi nih sendal jepit biasanya. Oke, biar kalau capek pakai gitu ya. Jepit. Yang pertama ya, sepatu udah pasti. Sepatu ya. nih ada 4 pasang. Oke, udah 4 pasang. Oke, yang berikutnya yang pasti selalu ada adalah nih pouch makeup. Nah, cewek-cewek lagi dong ya, tacap-tacap. Wajib ada. Kan tadi mau meeting di mobil, tacap dulu gitu ya. Jadi ini selalu ada. Kerja keluar, tacap dulu. Ketemu partner, tacap dulu gitu. Cewek banget ya. Ini edisinya emang cewek banget ya hari ini ya. Oke, nih. Dan tadi yang saya bilang ya, nih selalu nih laptop. Laptop ini saya selalu pakai untuk meeting gitu ya, di mobil dan sebagainya. Ini laptop pasti selalu ada. Apalagi ya, kerja keras banget. Laptopnya di mana-mana. Pura-puranya pekerja keras gitu ya. Tapi ya karena memang ini aja profesionalitas. Nah, satu lagi nih. Ngumpet nih. Bantal. The Beatles, teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya buat meeting saya taruh sebagai tatakan, atau kalau saya tidur saya taruh di belakang. Ini bantal. Ini penting banget juga, wajib juga gitu ya. Oke, apalagi ya yang ada di sini ya pasti tas ya. Gitu ya, walaupun sekarang kan orang udah jarang pakai dompet ya. Karena semua ada di dalam Astra Pay, HP. Gitu ya, nggak apa-apa. Udah ada di Astra Pay. Tapi selalu ada juga nih standby nih pas saya. Apalagi ya Han, ada satu lagi nih, ini mungkin juga sedikit iklan gitu ya. Sini nih, muat juga nih Sobat Muat juga ya, ternyata. ya. Ini
Astrape topi. Topinya Astrape. Astrape. Jadi Aku pernah selalu dapet nih, Bu. pernah dapat Pernah ya. dapet di Jadi kalau MRT. saya pergi kemana-mana, misalnya saya mau kasih orang gitu, nah saya Bener, kasih bener. gitu. Oh, panas Yang lain dong, lagi bantu ya nih. ini sejadah gitu ya. Ada sejadah di juga belakang, terus di bagasi chargeran juga. Oh, juga charger selalu. penting. Karena tadi saya bilang kan saya selalu kalau handphone itu, nah tadi ya selain meeting, kemudian tidur, mungkin istirahat, saya satu lagi adalah scrolling, IG, Pinterest. Saya anak Pinterest banget. Saya juga. Gitu. Pin-pin lucu. Pin-pin gitu. Gitu. Pinterest. Jadi chargeran harus selalu ada karena ya kita siap-siap aja selalu ya. Itu aja sih ya rasanya ya. Oke, Yang aku lain-lain penasaran juga sih. Soalnya Ya aku standar biasanya, lah ya, hand sanitizer, tisu-tisu gitu. aku biasanya kalau di mobil tuh karaoke kan, Bu. Oh oke. Kalau lagi gabut, nggak ada meeting nih misalnya, nggak nyetir, aduh nyanyi deh, kencengin gitu lagunya. Berarti Bu Rina sebenarnya scrolling Pinterest. Scrolling Pinterest, kemudian ya itu lihat yang lucu-lucu tuh fashion gitu ya atau apa gitu. Aku suka lihat interior. Sama interiornya. Saya pikir ya saya kalau nggak jadi CEO Astrape, saya mau jadi interior designer. Betul. Bener-bener. Oh, Aku juga seriously? suka banget kalau di Pinterest tuh lucu-lucu banget kan, lucu-lucu Bu. gitu. Seriously itu Wah. mungkin I think karir saya kalau nggak di Astra jadi interior design gitu ya. Luar biasa, luar biasa. Emang sambil senggang cari-cari ide juga, cari-cari inspirasi juga ya, isi waktu. Gitu untuk jadi ide-ide nanti diimplementasi gitu di rumah gitu. Oke, berarti Bu Rina memang menghabiskan waktunya banyak banget di sini banget ya, ya, Bu. Senin sampai Jumat ya pokoknya. Dan sampai gitu ya. Jumat nih di kursi belakang Betul, ini betul. nih, singgah sananya Nyaman ya? Bu Rina. Nyaman ya, sih. tidur Enak juga. banget nih. Karena emang maksudnya ini juga untuk yang 320 BM-nya untuk 4 orang ya idealnya ya. Sebetulnya Memang 4 orang. 4 orang idealnya, jadi driver di depan, terus habis itu kalau ada yang mau nebeng, 3 Nebeng orang boleh. itu bisa. Betul. Gitu. Dan Cuma ini cukup luas biasanya juga sih kalau yang nebeng ya ini ya problem saya sepatu saya harus Sepatu, disingkir-singkirin taruh di dulu bagasi gitu. dulu Taruh di gitu bagasi kan. dulu Nah, baru bisa masuk. nggak masalah tetap dibawa tapi di bagasi gitu ya Sobat Iya, Seva. Betul. Ini lumayan luas sih, legroomnya juga luas, jadi kayak Luas nggak banget. perlu manuver-manuver kalaupun ada barang Iya, gitu ya. Betul. Terus juga segi, maksudnya untuk sedan gitu, aku sih ini nyaman banget Nyaman Bu. kan? Nyaman banget. Jadi tetap ada tetap roomy gitu ya istilahnya. Maksudnya kan kita kan ciwi-ciwi kan kecil-kecil ya. Iya, Jadi iya, nggak apa-apa iya. lah ya. Betul. Maksudnya ini cukup banget. Tidur juga enak. Itu juga enak gitu. Oke, Betul, bener. Oke, thank you banget nih Bu Rina Sama-sama, udah Hani. diizinkan untuk sidak, untuk lihat-lihat mobilnya ada barang-barang apa aja. Tadi yang udah wajib banget nih, udah dicatat nih sama aku. Kalau Bu Rina tuh sepatu, set, opsi gitu ya. sepatu nih, ada Opsi 5, ada sepatu. 4 gitu ya. Terus habis itu pouch makeup juga. Pouch makeup, laptop nih, Bu. bantal. Bos, harus ada laptop. Terus ada Chargeran, sajadah, ada topi juga. ada topi. Biar ingat betul. terus Biar kan ingat terus sama sama Astrape. Betul. Sobat Seva juga harus ingat terus ya. Sobat Seva juga harus inget nih sama Astrape. Astrape. Kemana-mana udah ada Astrape. Gitu. Oke deh, thank you banget nih ya Bu. Sama-sama waktunya. nih. Kalau Sobat Seva, komen di bawah ya. Apa sih barang esensial yang kalian wajib banget ada di mobil? Gitu. Sama nggak nih kayak Bu Rina kira-kira? Jadi di balik kesibukannya Bu Rina setiap hari nih Sobat Seva bisa dilihat sebenarnya kesehariannya di mobil dan juga barang-barangnya tuh mirip-mirip Tadi nih ya. sama kita ciwi-ciwi nih. Gak nge-scroll, juga banyak Scrolling-scrolling sepatunya. ya. Mirip-mirip Betul. sama aku juga nih Bu Rina nih. Oke, thank you banget nih Bu Rina. Sama-sama Hani. Waktunya hari Sama-sama, ini Sobat udah Seva. dikasih buat kita, mau Ya, direpotin juga, dilihat-lihat barangnya di dalam mobil gitu ya. Itu dia episode untuk Garasi Wanita kali ini, Sobat Seva. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Dan juga jangan lupa follow sosial media Seva di @seva_by_astra. Kalau misalnya Sobat Seva mau kepoin Astrape, Astrape. bisa langsung aja download aplikasinya Ya. di App Store dan juga di Play Store. Kalau Ya. mau kepoin sosmednya di mana nih Bu Rina? Di Astrape ID. Astrape Ya, ID. follow ya, jangan lupa. Jangan lupa di follow juga ya sosmednya Astrape. Itu aja buat episode Garasi Wanita kali ini. See you on the next video. Dadah. Dah. Thank you Bu. Thank you.